Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Kali ini kita di pertemuan terakhir membahas Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang wafat tahun 728 Hijriah. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Kata Syekhul Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, "Tsumma min tariqati ahli sunnati wal jamaah." Kemudian termasuk juga di antara jalannya, manhajnya, cara beragama ahlu sunnah wal jamaah adalah ittiba'u athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahira. Meneladani, mengikuti jejak-jejaknya, riwayat-riwayat hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau, budi pekerti beliau, ya keteladanan beliau dalam berdakwah, dalam amar ma'ruf, dalam nahi mungkar. Diteladani batinan wa zahira. Yang batin seperti ikhlas, ya, husnudzon itu kan batin. Wa zahira, dan yang nampak, ya, jaga sunnah. Sunnah-sunnah Nabi yang nampak, akhlak mulia, berpakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak betul kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memperhatikan zahir. Ya. Mungkin sebagian orang menyangka, ngapain lah penampilan. Yang penting akhlak, yang penting hati. Ya betul. Tapi juga penampilan juga Nabi punya keteladanan dalam hal penampilan. Ya. Ketika memang itu konteksnya sunnah, ya, maka kita ikuti. Ya, sunnah yang diikuti persis, maka kita ikuti persis. Sunnah yang diikuti sesuai konteks, kita ikuti sesuai konteks. Demikian. Batinan wa zahira. Tapi jangan lupa batin lebih dulu disebutkan Syekhul Islam, artinya lebih penting batin. Ya, karena mudah ittiba Rasul dalam hal yang sifatnya zahir lebih mudah daripada batin. Dan batin sangat menentukan, karena orang bisa saja zahirnya soleh, batinnya rusak, ya pada akhirnya ibadah itu kan juga dua syarat diterima. Yang satu batin, yang satu zahir. Yang satu batin apa? Yaitu ikhlas. Yang zahir ittiba. Ini yang saling melengkapi. Demikian. Kata beliau lagi, wattiba'u sabilis sabiqin, dan mengikuti juga tidak hanya Rasulullah tapi juga jalannya orang-orang terdahulu. Al-awwalina minal muhajirin wa ansar, generasi awal dari muhajirin dan ansar, meneladani sahabat. Maka penting untuk meneladani Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, meneladani sahabat-sahabat yang lain. Bagi para akhwat juga meneladani sahabiat juga diperhatikan. Dan berarti ini menuntut kita untuk apa? Untuk aware terhadap kisah-kisah mereka. Bagaimana mau meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara kita Arba'in Nawawiyah saja baca saja belum tamat. Baca loh. Saya enggak bicara hafal. Arba'in Nawawiyah belum tamat. Baca, padahal setipis itu. Gimana mau meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mau meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi Riyadhus Shalihin saja enggak tamat-tamat. Baca Riyadhus Shalihin, enggak, Riyadhus Shalihin mudah dibaca, dipelajari. Mudah, tidak terlalu tebal. Ya, artinya kalau ada orang bisa baca novel yang tebal-tebal, masa Riyadhus Shalihin nggak bisa selesai? Dan nggak harus tergesa-gesa, one day one hadis bagus banget. Riyadhus Shalihin. Kalau meladani Nabi SAW tapi ternyata buku sirah Nabi saja belum pernah ada yang tamat. Buku sirah Nabawiyah banyak judulnya, banyak. Ya, beragam, tebal, tipis, beragam. Tapi belum pernah tamat, gimana mau meladani Nabi SAW? Ya, gimana? Kalau mau meladani sahabat, sudah pernah belum baca buku-buku kisah sahabat? Jadi jangan sampai teorinya meladani Nabi, meladani sahabat, tapi konsumsinya setiap hari adalah film-film yang tidak baik. Konsumsinya sehari adalah konten-konten internet yang negatif. Yaitu akan teresap di dalam diri. Kita mungkin Ustadz itu fiksi saja, saya cuma nonton sinetron, fiksi saja. Ya tahu, tapi apa dia nggak memberi efek pada Anda?
Di sinetron dia gibah, Anda apa nggak terpengaruh? Di sinetron buka aurat, apa nggak terpengaruh buka aurat? Di sinetron benci, dendam, ya tuduh menuduh, pukul-pukulan, apa nggak mempengaruhi Anda? Apa Anda nggak? Ya. Dan itu nggak harus anak kecil, orang dewasa pun bisa terpengaruh dengan tontonan. You are what you read, you are what you watch. Jadi penting. Wattiba' wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nah, dan mengikuti wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah di mana beliau bersabda, hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnahnya para khalifah, para penggantiku ar-rasyidin yang terbimbing al-mahdiyyin yang diberi petunjuk min ba'di sepeninggalku. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajidh. Pegang teguh dia dan gigitlah dengan gigi geraham. Para ulama katakan, juga para dokter katakan geraham itu cengkraman terkuat dari tubuh, lebih kuat dari cengkraman tangan, dari cengkraman apa? Yang paling kuat itu cengkraman geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan waspadailah perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara baru dalam agama adalah kesesatan. Demikian Nabi SAW sabdakan dalam hadis riwayat Abu Daud. Wa ya'lamuna, dan para ulama juga atau para Ahlussunnah wal Jamaah, maksud Syekhul Islam Taimiyah, para Ahlussunnah wal Jamaah juga mengetahui anna asdaqal kalami kalamullah, mengetahui dan yakin bahwasanya sebenar-benar firman adalah firman Allah, sebenar-benarnya ucapan firman Allah. Jadi kalau orang X ngomong sesuatu, Allah bilang Y, maka yang benar pasti Y. Ada tokoh tertentu bilang A, Allah bilang B, pasti yang benar B. Karena asdaqul kalami kalamullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik petunjuk Rasulullah. Ada artis tertentu gaya hidupnya seperti ini, Rasul seperti itu, beda ya. Artis gaya hidupnya X, Rasul gaya hidupnya Y, pasti yang terbaik gaya hidupnya Rasul Y. Selesai. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Demikian. Dan kita yakin demikian karena kenapa? Karena Rasul sendiri adalah jelmaan Quran. Akhlaknya kana khuluqul Quran. Beliau memahami betul dan mengejawantahkan Quran dalam. Begitu juga para sahabat meneladani Rasul SAW. Sehingga ketika kita meneladani mereka, kita meneladani sebetulnya apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Fayu'thiruna kalam Allah ta'ala ghairihi min kalami asnafin nas. Maka Ahlussunnah wal Jamaah di antara ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan ahlu bid'ah, berbeda dengan orang-orang yang lebih buruk lagi. Apa? Ahlussunnah wal Jamaah lebih mengedepankan firman Allah daripada ucapan manusia manapun. Ya, filsuf X bilang sesuatu, Allah bilang sesuatu yang berbeda, pasti yang benar Allah. Wa yuqaddimuna hadiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadi kulli ahad. Mereka mengedepankan petunjuk Nabi daripada petunjuk siapapun. Wa bihadza sumu ahlul kitab wa sunnah. Dari sinilah Ahlussunnah wal Jamaah punya nama lain kata Syekhul Islam, yaitu apa? Ahlul kitab wa sunnah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Anda jangan bilang bahwa apa ini? Dalil kan banyak, ada ijma, ada qiyas, ada masalih mursalah, ada urf, ada istihsan, ada syar'u man qablana, terus ya sebutkan oleh Imam Imam Al-Qarafi 19 dalil. Ya, namun sebetulnya tetap sebagaimana dijelaskan para usuliyin juga bahwa dalil yang utama Al-Qur'an dan Sunnah. Karena kita tahu bahwasanya ijma itu adalah argumen, dalil, hujjah ya dari Al-Qur'an. Allah firmankan di surat 4 ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wa lima tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masir." Sebagaimana dikatakan Imam Asy-Syafi'i ketika ditantang apa dalil ijma dari Al-Qur'an ini. Dalil ijma juga dari sunnah. Nabi SAW bersabda hadis riwayat Abu Daud, la tajtami'u ummati ala dhalal, umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan, di atas kesalahan. Hadis mutawatir bahkan. Qiyas pun demikian. Di Quran Allah firmankan fa'tabiru ya ulil absar, surat Al-Hasyr ayat 4. Di hadis Nabi SAW juga contohkan beberapa qiyas. Ya seperti hadis fadainullah aku bil qada. Kalau begitu, ya, kalau kana ala ummiki dainun. Akunti qadiyata, kalau ibumu punya utang, kamu bayarin enggak? Fadailah aku bil qada, maka utang Allah lebih layak untuk dilunasi. Itu kias. Dan banyak lagi. Nah, dan terus dalil-dalil yang lain juga pada akhirnya dia
kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apalagi juga sebagian dalil selain yang 4 saya sebutkan tadi, ada perbedaan pendapat karena ulama apakah dalil atau tidak. Tapi terlepas dari itu, tetap kunci dalil yang utama, core of the core adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kata beliau lagi, wasumu ahlal jamaah. Al-Sunnah wal-Jamaah disebut al-jamaah. Kenapa? Li'anna al-jama'ata hiyal istima'. Karena jamaah ini kebersatuan. Wadiddahal furqatu. Lawannya adalah perpecahan. Jadi Al-Sunnah wal-Jamaah selalu mengusahakan apa? Kebersatuan. Selalu menghindari keperpecahan. Kemudian kata beliau lagi, wa in kana lafzul jama'ati qad sara isman li nafsil qaumil mujtami'in. Ya, walaupun memang makna asli tadi dari al-jama'ah adalah al-istima', berarti maknanya masdar ya. Tetapi ada pergeseran makna lafzul jama'ah, jadi maknanya bukan lagi kebersatuan, istima', tapi ya al-mujtami'un. Jadi isim fa'il. Orang-orang berkumpul. Nah, kita lihat misalnya ini jamaah masjid. Nah, berarti jamaah berarti orang-orang nih. Padahal sebetulnya makna asli dari jamaah adalah apa? Keberkumpulannya. Demikian. Itu maksud beliau dengan kata-kata wa in kana lafzul jama'ati qad sara isman li nafsil qaumil mujtami'in. Wal ijma'u kata beliau huwa al-aslu ats-tsalits alladhi yu'tamadu 'alaihi fil 'ilmi wad-din. Dan ijma' adalah dalil yang ketiga yang dijadikan patokan dalam ilmu dan agama. Ijma' berarti kesepakatan para ulama di satu era. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di surat An-Nisa ayat 115 bahwa barang siapa menyelisihi kesepakatan kaum mukminin, jalannya kaum mukminin dalam hal ini ijma', maka dia pasti keliru. Juga hadis riwayat Abu Daud yang mutawatir hadisnya, la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tidak akan bersepakat di atas kekeliruan. Maka berarti yang melawan atau bertentangan dengan ijma' pasti salah. Dan ijma' sekali sudah tank sampai hari kiamat menjadi absolut hukumnya. Jadi misalnya ada satu isu, ulama di abad ketiga Hijriah misalnya bersepakat ijma', ya. Isu baru tersebut baru muncul, kemudian ulama ijma', maka ya terus ijma' tersebut mengikat sampai kapan binding ijma'nya. Demikian. Meskipun ulama abad 21 misalnya ada yang bilang berbeda, ya nggak dianggap. Misalnya ulama ijma' dengan ijma' yang kata Darul Ifta Mesir, ya para ulama Al-Azhar bilang apa? Ijma'nya ma'lumun minad dini bid-darurah. Ijma'nya diketahui dengan jelas pasti dalam agama Islam, yaitu tentang kewajiban memakai jilbab bagi wanita. Dan itu terus sejak dulu sampai sekarang, dan termasuk bahkan maklum bid-darurah, berarti konsekuensinya parah kalau diingkari, kalau dikatakan sebaliknya. Maka kalau ada siapapun ya mengatakan kemudian zaman now bahwa jilbab tidak wajib, maka pasti dia yang salah. Tidak bisa kita katakan setelah itu, oh isunya khilafiyah akhi, kita menghargai perbedaan pendapat khilafiyah. Ya betul, kita pada akhirnya tidak juga berlebihan menyikapi siapapun yang berbeda, tetapi untuk mempertimbangkan satu pendapat menjadi pendapat kaum muslimin, memperhitungkannya dalam khilafiyah, ya tentu ada standarnya. Yang seperti ini tidak diperhitungkan dalam khilafiyah, bahkan jelas dikatakan keliru. Ya, bahkan tadi karena ini maklum minad din bid-darurah, konsekuensinya berat. Ya. Konsekuensinya berat. Kita semua tahu bahwa dalam nimatan akidah selain Athariyah ya, Al-Imam Al-Laqani dalam Jawharat Tauhid katakan wa man li ma'lumin daruratan jahat min dinina yuqtalu kufran laysa had. Jadi tidak ringan konsekuensinya. Itu contoh lainnya banyak perkara-perkara ijma'. Tapi kalau sudah pernah khilaf, maka ya ulama khilaf ya, sekarang ya khilafi, kita katakan khilafiyah bukan perkara ijma'iyah. Begitu juga dalam hal-hal yang memang belum pernah dibahas ulama klasik, ada isu baru ya, maka ini dimulai baru lagi. Dilihat ulama hari ini ijma' atau khilaf. Kalau khilaf ya sudah khilaf. Kalau ijma' ya berarti ijma'. Seperti itu. Hanya saja penting di sini diingat, Syekhul Islam Taimiyah ketat dalam ya menyeleksi, melihat ini betul ijma' atau tidak. Dan para ulama juga seperti itu adanya. Para ulama juga seperti kata beliau, wa hum yazinuna bihadil usul tsalatsati
jami'a ma 'alaihi nasu min aqwalin wa a'malin batinatin aw zahiratin mimma lahu ta'alluqun bid-din. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka Ahlussunnah wal Jamaah menimbang semua yang dia dikatakan atau diperbuat manusia, orang-orang yang nampak maupun yang tersembunyi, mereka menimbang semua itu dengan 3 timbangan ini, dengan 3 dalil ini. Itu apa tadi? Alkitab, Sunnah wal Ijma'. Ketika hal tersebut terkait agama. Dan pada akhirnya semua kehidupan terkait dengan agama pada akhirnya. Bukan berarti ada hukum suatu perkara yang tidak terkait dengan agama sehingga Islam tidak memberikan jawaban. Ya, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada. Hanya saja lebih-lebih lagi kalau memang itu jelas-jelas terkait dengan agama, maka lebih jelas. Dan pada akhirnya semua sisi kehidupan terkait dengan agama. Wal ijma'u alladhi yandabitu huwa ma kana 'alaihi salafus salihu id ba'dahum kathra al-ikhtilaf wa intasharatil ummah. Tadi ya saya bilang bahwa Syekhul Islam menekankan pentingnya mengecek betul enggak ijma'? Betul enggak? Nah, kata beliau bahwa ijma' yang kokoh, yang tepat itu adalah ijma' yang di era salaf soleh. Era as-salaf ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Safari ini era sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, berakhir di zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad khatimatus salaf. Imam Ahmad pemungkasnya para salaf. Karena kenapa? Karena waktu itu mereka masih berkumpul, masih dekat. Ya betul, waktu itu belum ada grup WhatsApp ya atau jenisnya, nggak ada Zoom, tapi mereka sangat kuat silaturahminya. Rihlah ke berbagai kota bertemu, menyebarkan ilmu begitu dihargai. Orang tidak bicara kalau bukan pakarnya. Sehingga jelas dan mereka juga kokoh dalam manhaj ya beragamanya, sehingga apa? Jelas, tidak mungkin asal bicara. Nah, adapun setelah itu kata beliau maka ya banyak perbedaan, susah nyari ijma setelah era salaf, bukan mustahil ya. Tapi susah, memang susah. Dan mazhab Hanbali memang cukup ketat dalam hal ini. Walaupun pendapat resminya tidak membatasi ijma di era sahabat saja. Tetapi terhitung ketat mazhab Hanbali dalam menilai. Ini ada riwayat Imam Ahmad mengatakan ijma yang diterima hanya ijma sahabat, tapi riwayat ini tidak menjadi pendapat resmi mazhab Hanbali, pun tidak menjadi pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan memang demikian adanya. Bahkan di sini beliau sebut as-salafus salih, berarti tidak membatasi pada sahabat. Dan Syekhul Islam ya di antara bentuk jelinya beliau mengecek klaim-klaim ijma adalah beliau menulis buku Naqdu Maratibil Ijma'. Naqdu Maratibil Ijma' karya beliau untuk menyeleksi ijma yang diklaim oleh Al-Imam Ibnu Hazm. Ya, Al-Imam Ibnu Hazm yang wafat tahun 456 Hijriah menulis buku Maratibul Ijma'. Maka Syekhul Islam yang kurang lebih hidup 3 abad setelah beliau menulis Naqdu Maratibil Ijma', mengomentari sebagian klaim ijma dari Al-Imam Ibnu Hazm. Kata beliau lagi, "Tsummahum ma'a hadhil usuli ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari 'ala ma tujibuhu syariah." Dan mereka bersama dengan itu juga, yakni Ahlussunnah wal Jamaah, mereka melakukan amar ma'ruf, memerintahkan yang baik, melakukan nahi mungkar, melarang dari yang buruk, sesuai dengan yang diwajibkan oleh syariat. Ini kewajibannya beragam, ada yang kewajiban secara umum fardu kifayah, dalam beberapa kasus bisa fardu ain, ya, dan juga sesuai dengan etika dan adabnya. Penting kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak amar ma'ruf, tidak ada yang mungkar, ini ya dipertanyakan ke Ahlussunnahan wal Jamaahannya, dipertanyakan ya. Ahlussunnah wal Jamaah tapi ada kemungkaran dibiarkan, padahal mampu untuk dicegah dengan bijak, minimal dengan kata-kata. Ada orang meninggalkan yang ma'ruf, dia malas sekali mengingatkan, padahal mampu dan mudah, tidak ada resiko apa-apa. Inilah begini setan ya. Setan di antara godaannya adalah membuat orang-orang malu untuk amar ma'ruf, segan untuk nahi mungkar. Naudzubillah min dzalik. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah enggak. Ahlussunnah wal Jamaah mereka sungguh-sungguh amar ma'ruf nahi mungkar. Sesuai dengan aturan syariat, juga tidak serampangan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat 16, surat An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi,
fa lam yastati' fa bilisanihi fa lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala tadi, berdakwahlah kepada Tuhanmu dengan teladan yang baik, dengan nasihat yang baik, ya, dengan keteladanan, dengan nasihat yang baik, dan dengan debat, ya, yang terbaik. Kemudian di sini kita perhatikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dua-duanya dengan isim. Wajadilhum, giliran debat dengan fi'il. Wajadilhum berarti dua metode. Pertama, metode yang berlaku setiap waktu, ya, karena al-ismiyah tadullu ala ats-tsubut wad dawam. Ya, itu metode default, metode asalnya adalah keteladanan al-hikmah wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Wajadilhum ini dengan fi'il yadullu ala tajaddud, ya, bahwa itu sekali-sekali saja, bukan terus-terusan, dan bukan metode asal, bukan metode defaultnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, barang siapa melihat kemungkaran tadi, maka hendaklah ia ubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Di sini berarti penting sekali, ya, untuk memperhatikan bahwa contoh ayah mampu, para ulama sebutkan ayah itu menahi mungkar dengan tangan. Kalau melihat anaknya, ya, melihat hal yang diharamkan di HP, dia ambil HP-nya. Kalau melihat anaknya, anak perempuannya, ya, misalnya keluar rumah tidak pakai jilbab pada sudah baligh, ya, maka dinasihati. Kenapa diam saja? Begitulah setan masuk ke dalam hati seseorang, menggodanya agar segan melakukan nahi mungkar, agar malu melakukan amar ma'ruf. Dan penting catat bahwa jangan sampai kesalahan di masa lalu membuat kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa jadi ada orang yang, saya segan nahi mungkar, saya dulu begitu juga waktu muda. Saya segan, saya malu amar ma'ruf, saya juga enggak alim-alim betul. Ini keliru. Jangan sampai keteledoran kita di satu sisi dari agama Islam membuat kita teledor juga di sisi yang lain. Ya, para ulama saja sebutkan seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang beliau salah satu ulama Athariyah sebagaimana ditegaskan Al-Imam Ibnu Mabrad, ya, dalam kitab Jami' Al-Juyush wa Dasakir, dan juga ulama-ulama lain, bahwa kata beliau dalam tafsir Ibnu Katsir, orang yang sedang kumpul-kumpul mabuk, maka ketika dia sedang ngangkat botol khamar, sambil ngangkat botol khamar, dia melihat temannya mabuk, dia tetap wajib melakukan nahi mungkar kepada temannya. Bro, jangan mabuk, bro. Haram. Padahal dia sendiri tangannya megang botol khamar. Kenapa? Karena nahi mungkar wajib. Tidak gugur kewajiban tersebut, meskipun orang yang sedang melakukan nahi mungkar ini sendirinya melakukan nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi sama kanu yaf'alun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka orang-orang Yahudi tidak melakukan nahi mungkar pada kemungkaran yang mereka sendiri lakukan. Am munkarin fa'aluhu. Tuh. Jadi meskipun kemungkaran dilakukan oleh seorang, tetap dia wajib nahi mungkar pada kemungkaran tersebut, bahkan mau sudah tobat atau belum tobat. Ya. Walaupun kita semua tahu bahwa ini enggak baik bagi kualitas dakwah. Bagaimana dakwah berkualitas kalau pendakwahnya seperti itu? Betul, tapi di sisi lain tidak gugur kewajibannya. Sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri, kalau yang berdakwah harus yang suci, maka tidak ada yang berdakwah. Itu yang ngomong Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in mulia. Ya. Sekali lagi saya bilang tadi, ini kasusnya sebagaimana tadi Allah bilang, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi sama kanu yaf'alun. Itu pada kemungkaran-kemungkaran yang belum tentu ditobati. Belum tentu sudah ditobati oleh si penahi mungkar. Apalagi itu tetap tidak menghalangi dari nahi mungkar, ya. Apalagi kalau sudah tobat. Maka lebih-lebih lagi harusnya apa? Harusnya lebih semangat nahi mungkar. Jangan sampai tergoda oleh setan. Ya, jangan sampai mengikuti jejaknya Yahudi. Yang tadi di surat Al-Maidah ayat 79 Allah bilang mereka tidak nahi mungkar. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Ini akidah seperti ini. Ya. Akidah membuahkan amal soleh. Wa yaruna iqamatal haji wal jihadi, kata beliau, wal jum'i wal a'yadi ma'al umara'i abraran kanu aw fujara. Dan mereka menegakkan dan melaksanakan haji, jihad, salat Jumat, salat Id bersama para pemimpin, ya, entah mereka itu baik atau mereka itu orang yang tidak baik, entah mereka adil, entah mereka zalim, ya, tetap melaksanakan.
wa yuhafizuna 'alal jama'at, juga menjaga ya salat jamaah misalnya. Jaga momen-momen berkumpulnya kaum muslimin. Karena Ahlussunnah wal Jamaah cinta bersatu, tidak suka perpecahan. Maka Ahlussunnah wal Jamaah juga giat salat berjamaah, terlepas salat berjamaah hukumnya apa, ya. Bisa jadi sebagian mazhab beda-beda, walaupun sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi mereka menjaganya. Wa yadinuna bin nasihati lil ummah. Mereka juga menjadikan nasihat sebagai agama, menasihati umat. Dan nasihat asal katanya dari an-nush, artinya ketulusan, menasihatinya dengan tulus. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah berarti menjaga kebersatuan, menjaga stabilitas negeri. Makanya negeri yang kuat Ahlussunnah wal Jamaahnya, negerinya aman. Dan ini tidak dilakukan dengan dalam rangka untuk mendukung kezaliman, bukan. Tapi ada maslahat, ada mudarat, diperhitungkan dua-duanya. Tidak semata-mata pemimpinnya ini tidak adil, nah, kemudian diabaikan semua pertimbangan maslahat mudarat. Tidak seperti itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jelaskan ya dalam Minhajus Sunnah Nabawiyah bahwa syariat itu dibangun di atas prinsip mempertimbangkan selalu maslahat dan mudarat. Selalu ya, memilih yang terbaik dari dua kebaikan, menghindari yang terburuk dari dua keburukan. Seperti itu. Kata Syekhul Islam lagi, wa ya'taqiduna ma'na qoulihi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dhan wa shabbaka baina asabi'ihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga Ahlussunnah wal Jamaah meyakini makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman dengan orang beriman yang lain adalah laksana bangunan yang saling kokoh, mengokohi, saling kuat menguatkan satu sama lain. Kemudian Nabi mencontohkan dengan menyilangkan jari jemari beliau ya, syabbaka. Dan hadis ini ya diriwayatkan Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kata beliau lagi, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yakni wa makna qaulihi, itu maksudnya, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Hadis muttafaqun alaih juga. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang beriman dalam hal saling mencintai mereka, saling menyayangi mereka, ya, saling menopang mereka, ya, saling peka terhadap sesama mereka, adalah laksana satu jasad. Kalau ada yang sedang sakit satu anggota tubuh, maka anggota tubuh lain merasakan sakit, demam, dan tidak mudah tidur. Wa ya'muruna, kata beliau, Ahlussunnah juga wal Jamaah ya, memerintahkan apa? Bis-sabri 'alal bala'i, wasyukri 'indar rakhai, waridha bimurril qada'i. Memerintahkan, mengingatkan kepada sesamanya sabar terhadap musibah, syukur terhadap kenikmatan, dan ridha terhadap takdir yang pahit. Wa yad'una ila makarimil akhlaqi wa mahasinil a'mali. Ahlussunnah wal Jamaah juga menyeru akhlak mulia, ya, perbuatan-perbuatan yang baik. Masya Allah, inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan justru malah berakhlak buruk, ya, bersikap kasar, ya, suka gibah, tidak menjaga persatuan, ya, tidak suka bersilaturahmi, sering suudzon, tidak gemar untuk berdiskusi, ya, saling bertukar pikiran, saling memahami, tabayun. Ahlussunnah wal Jamaah justru berakhlak mulia. Wa ya'taqiduna ma'na qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling dan Ahlussunnah wal Jamaah juga meyakini makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi itulah hadis Imam Ahmad ini menegaskannya bahwa akhlak itu salah satu kriteria, salah satu patokan kesempurnaan iman. Jadi iman tidak hanya teori, akhlak. Ya, semoga Allah berikan kita taufik ya. Tidak ada di antara kita yang bisa mengklaim akhlaknya sudah mulia. Enggak, kita semua belajar sama-sama. Kalau ada yang keliru dalam akhlak, diingatkan. Alhamdulillah, terima kasih akhi sudah mengingatkan. Memang demikian Ahlussunnah wal Jamaah saling mengingatkan. Sebagaimana, dan ini penting, catatan penting, sebagaimana manhaj Ahlussunnah wal Jamaah al-Athariyah, ya, al-Hanabilah, itu adalah apa? Itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Berarti juga di saat yang sama akhlak mereka, manhaj mereka Ahlussunnah wal Jamaah al-Athariyah, al-Hanabilah adalah apa?
adalah siap untuk diamar ma'rufi dan siap untuk dinahi mungkari. Lanjut lagi, wa yandubuna ila an tasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa ta'fu amman zalamaka. Ahlussunnah wal Jamaah al-Athariyah juga apa? Menyeru untuk kita menyambung silaturahmi kepada orang yang memutus tali silaturahmi kepada kita. Untuk memberi kepada orang yang tidak mau memberi pada kita. Untuk memaafkan orang-orang yang menzalimi kita. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah dizalimi di satu tempat, tidak balas menzalimi, memaafkan. Ahlussunnah wal Jamaah diputus silaturahminya di satu tempat, tidak ikut memutus silaturahmi, justru menyambung. Demikian Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian Ahlussunnah wal Jamaah. Kata beliau lagi, wa ya'muruna bibirril walidaini wasilatil arhami wa husnil jiwari wal ihsani lil yatama wal masakini wa ibnis sabili war rifqi bil mamluki. Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan berbakti pada orang tua. Maka dari mana ajarannya Ahlussunnah wal Jamaah menyuruh untuk durhaka sama orang tua? Tidak ada. Tidak ada. Seharusnya seorang ketika ngaji semakin memperdalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semakin dia berbakti pada orang tuanya. Ya mudah-mudahan Allah berikan taufik pada kita untuk terus berbakti pada orang tua kita. Wasilatil arham, menyambung silaturahmi. Wa husnil jiwar, baik pada tetangga. Ahlussunnah wal Jamaah baik pada tetangga. Berbaik kepada para anak-anak yatim, orang-orang miskin, kepada ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal, Juga berbuat baik lembut kepada mamluk, pada budak. Waktu itu zaman Syekhul Islam masih banyak budak, Berbuat baik pada Islam itu sebetulnya konsep budak dalam Islam jauh beda dengan konsep apa yang difahami budak di peradaban lainnya. Budak dalam Islam kadang-kala malah kalau kita bandingkan dengan orang merdeka di peradaban lain, masih lebih dimuliakan budak dalam Islam. Dan bukan di sini tempat membahasnya, tapi intinya silakan dibandingkan dan dikaji dengan objektif agar nyata jelas bahwa Islam memuliakan semua manusia. Kata beliau lagi, wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala'i wal baghi wal istitalati 'alal khalqi bihaqqin aw bighairi haqqin. Ahlussunnah wal Jamaah melarang apa? Melarang sombong, melarang pongah, melarang sikap menzolimi, melarang untuk mengganggu manusia dengan kata-kata atau dengan sejenisnya. Baik bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam, baik itu dengan hak ataupun tanpa hak. Jadi orang sombong juga dilarang meskipun benar. Dilarang, pada dasarnya dilarang. Meskipun dia benar, layak untuk sombong, tapi kenapa harus sombong? Kenapa harus menyombongkan diri? Meremehkan orang lain? Astagfirullah. Akhlak Ahlussunnah wal Jamaah tawadhu. Wa ya'muruna bima'alil akhlaqi wa yanhauna 'an sifsafiha. Dan Ahlussunnah wal Jamaah merintahkan kepada akhlak-akhlak yang tinggi yang mulia, melarang dari akhlak-akhlak kerendahan. Wa kullu ma yaqulunahu aw yaf'alunahu min hadza aw ghairihi fa innamahum fihi muttabi'una lil kitabi was sunnah. Dan semua yang mereka katakan atau yang mereka perbuat dalam hal ini atau selainnya, maka semua mereka dari akhlak-akhlak mulia tadi sebetulnya hanyalah ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa tariqatuhum hiya dinul Islam. Tariqah mereka, tariqah Ahlussunnah wal Jamaah, jalan yang mereka tempuh adalah agama Islam itu sendiri. Alladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin lamma akhbara sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu sataftariquna ala 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidatan wa hiya al-jamaah. Hanya saja tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya di neraka, semua terancam neraka, tidak kekal tentu karena masih umat Islam, kecuali satu, yaitu al-jamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Wa fi haditsin anhu annahu qalahum man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Dalam riwayat lain, riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang satu kelompok itu yang selamat dari neraka, dari ancaman neraka adalah mereka yang di atas, yang semisal dengan aku dan para sahabatku berada. Jadi yang sesuai dengan jalanku dan jalan para sahabatku. Inilah patokan Islam wasatiyah, Islam moderat, Islam yang sebenarnya patokannya apa? Patokannya sudah jelas, ma kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Hum man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Masyaallah. Kata beliau, saral mutamassikuna bil islamil mahdul khalisi 'ani syaubi hum ahlas sunnati wal jamaah.
Ini karena tadi sebetulnya ya orang Islam harusnya begitu semua. Semua seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam sebelum-sebelumnya. Tapi ya karena Rasul sendiri sudah mengabarkan bahwasanya umat Islam ini nanti ada spektrum, ada beragam pemahaman, ya. Walaupun ada 73 ini yang masih ditolerir, masih dalam Islam, tidak sampai keluar dari Islam, tapi yang benar-benar Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yang benar-benar berpegang teguh dengan Islam yang sesungguhnya al-Islamul mahdul khalis, ya, adalah siapa? Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ya, kalau melihat Islam, kok Islam begitu? Oh, ya itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah soalnya. Ya. Kemungkinan besar begitu. Atau Ahlussunnah wal Jamaah yang ya baru menisbahkan diri kepada Ahlussunnah wal Jamaah namun belum utuh berAhlussunnah wal Jamaah, itu bisalah. Mungkin tidak mencerminkan Islam yang al-mahdul khalis, yang murni dan yang sesungguhnya dan murni. Kata beliau, wa fihi musiddiquna wasyuhada wassalihun. Di dalam barisan Ahlussunnah wal Jamaah ada orang-orang yang jujur lagi membenarkan, para syahid, para seorang-orang saleh, wa minhum a'lamul huda wa masabihud duja. Di dalam Ahlussunnah wal Jamaah ada para imam-imam pemberi petunjuk, ya maksudnya memberi petunjuk dengan bimbingan dan lampu-lampu penerang dalam gelap. Ulul manaqibil ma'thurati wal fadailil madhkurah, para pemilik, ya, kisah-kisah mulia, karakter-karakter mulia yang diceritakan. Yang manaqib tuh jamak dari manqabah, yang artinya fi'lun karim, perbuatan mulia. Jadi keutamaan fulan begini dulu begini, itu manqabah. Manaqib. Dan fadilah kemuliaan keutamaan yang telah tersebutkan, ya, mereka terkenal Ahlussunnah wal Jamaah demikian. Ya, kalau diceritakan tentang mereka, masya Allah. Wa fihimul abdal, dan di dalam barisan Ahlussunnah wal Jamaah juga ada al-abdal. Al-abdal, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, telah dibicarakan oleh generasi as-salaf, dan yang dimaksud dengan al-abdal, kata beliau, adalah abdalul anbiya, para pengganti para nabi. Ini perannya menggantikan nabi, karena mereka benar-benar mencerminkan ajaran para nabi dalam keseharian mereka, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, membimbing umat seperti para nabi. Gitu. Dan inilah pemahaman yang paling tepat terhadap hadis Nabi SAW yang mungkar memang. Riwayat Imam Ahmad, al-abdalu fi hadhil ummati thalathun mithlu Ibrahim khalilir rahmani azza wa jalla kullama mata rajulun abdalallahu tabaraka wa ta'ala makanahu rajulan. Jadi memang setiap kali ada meninggal ulama yang levelnya seperti pengganti para nabi, seperti itu, ya. Dan berarti yang bersesuaian konsep abdal dengan konsep sabda Nabi SAW yang lain. Ada ulama waratsatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Nabi sendiri sabdakan dalam hadis lengkapnya, ya, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabi khalafahun nabi. Ya, Bani Israel dulu, yang bedanya umat Islam dengan Bani Israel. Bani Israel dulu dibimbing para nabi, setiap meninggal nabi digantikan nabi lain. Kalau umat Islam enggak, nabi satu dan terakhir, ya, umat Islam Nabi Muhammad SAW, ya, digantikan dengan ulama. Yang ulama tersebut adalah waratsatul anbiya, pengganti. Dan sini istilah lainnya abdal. Fihimul abdal wa minhumul a'immah, di dalamnya juga pada imam-imam alladzina ajma'al muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim, yang kaum muslimin telah ijma' sepakat bahwa mereka mendapat petunjuk dan mereka memiliki ilmu. Wa humut thaifatul mansurah, dan merekalah at-thaifah al-mansurah, kelompok yang ditolong. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi dhahirina la yadurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum hatta taquma sa'ah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, senantiasa ada di umat ini di atas, yang mereka unggul di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang-orang yang mencemooh mereka, tidak juga yang menyelisihi mereka. Demikian terus sampai hari kiamat nanti tegak. La taifatul mansura, la tazal taifah muti al haqqi zahirin la yadur man khalafahum wala man khadhalahum hatta taquma as-saah. Demikian kata Syekhul Islam. Dan istilah Taifatul Mansurah pertama kali digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Maka kata beliau lagi, fanas'alullah al-azim an yaj'alana minhum. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan mereka. Perhatikan betapa tawadhunya Syekhul Islam. Tidak mendaku, sayalah mereka. Saya pasti, ya, Ahlussunnah wal Jamaah saja, yang lain bukan. Tidak seperti itu. Ya betul, kita berusaha menjalani ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, berusaha semua, memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ya, kalau mengatakan mukmin saja ide, ya, disunahkan menurut mazhab
ya athari, dalam akidah athariyah disunnahkan orang kalau bilang ditanya apakah Anda orang beriman, kita disunnahkan menjawab apa? Saya beriman insyaallah. Iya, insyaallah. Pakai insyaallah disunahkan. Ya. Apalagi mengatakan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih-lebih kita lebih butuh insyaallah. Lebih butuh mudah-mudahan saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa la yazigha qulubana ba'da idh hadana wa yahab lana min ladunhu rahmatan innahu huwal wahhab. Dan kita memohon juga agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyimpangkan hati-hati kita setelah Allah sudah memberi petunjuk pada kita. Betapa banyak orang yang sudah dapat hidayah. Ya na'udzubillah min dzalik ya. Kemudian bergeser futur, menyimpang. Ya semoga Allah kembalikan lagi ke jalan yang benar, tapi kita harus memohon ya Allah jangan diberikan kemelencengan hati kami ya Allah. Setelah Engkau sudah berikan hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kata di sini wa yahab lana min ladunhu rahmah, agar Allah anugerahkan pada kita rahmat dari sisinya. Sungguhnya innahu huwal wahhab. Ini beliau iktibas dari surat Ali Imran ayat 8. Walhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ala sairil mursalin wan nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin. Dan kepuji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat-salawatnya dan salam darinya semoga selalu tercurah pada sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada seluruh para rasul, seluruh para nabi, dan keluarga masing-masing dari para nabi dan para rasul dan ahlul bait tersebut, dan juga seluruh orang-orang soleh. Demikian akhir dari al-aqidah al-wasithiyah yang dikatakan oleh Al-Hafidz Az-Zahabi menukil ya sebuah peristiwa sejarah di mana para ulama sepakat setelah menyidang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah selama 3 majlis bahwa ini adalah akidah yang sesuai dengan akidah salaf. Kata beliau, fanaza'uhu fi mawdi'aini aw thalathatin minhu wa tawala majlisu faqamu wajtama'u marrataini aydan litatimmatil juz'i wa haqaquhu thumma waqa'a al-ittifaqu ala anna hadha mu'taqadun salafiyyun jayyidun. Demikian kata Al-Hafidz Az-Zahabi. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Katsir juga ya hal yang sama, peristiwa yang sama tentang persidangan tersebut. 3 sesi akidah wasithiyah dikaji di hadapan para ulama besar lintas kelompok. Yang disidang Syekhul Islam, perkata dicek, kemudian ditanya, diinterogasi Syekhul Islam. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Tsumman fassala al-halu ala qabulil aqidah." Kemudian selesailah peristiwa tersebut, berakhir kesimpulannya adalah akidah tersebut diterima. Senada dengan kata-kata Al-Hafidz Az-Zahabi bahwa mereka semua sepakat bahwa ini akidah mu'taqadun salafiyyun jayyidun. Al-Hafidz Ibnu Rajab juga ya menyebutkan hal yang sama, dan bahkan beliau juga tegaskan wa waqa'al ittifaq ba'da dzalika ala anna hadza aqidatun sunniyatun salafiyatun, dan akhirnya terjadilah kesepakatan ya oleh semua yang hadir bahwasanya akidah wasithiyah ini akidah yang sesuai dengan sunnah, akidah yang sesuai dengan akidah as-salafus saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik pada kita untuk betul-betul mengamalkan apa yang telah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi ternyata kita sudah tahu bahwa ternyata dimensi akidah athariyah ahli sunnah wal jamaah itu jauh lebih luas dari pembahasan asma wa sifat, jauh lebih luas daripada pembahasan kalamullah. Ternyata mencakup dimensi amar ma'ruf nahi munkar, dimensi akhlak, dimensi kesungguhan menjalankan perintah Allah, kesungguhan meninggalkan larangan Allah, mencakup dimensi bagaimana berhubungan dengan pemerintahan, bagaimana menjaga persatuan, bagaimana ketika dizolimi tidak balas menzolimi, dan seterusnya. Dimensi yang luas, sehingga adalah amat keliru kalau terlalu memberatkan pembahasan akidah pada satu sisi, lalai dari sisi yang lain. Kemudian setelah itu dengan gegabah yang mendaku sebagai ahlus sunnah satu-satunya, gegabah sekali padahal baru satu sisi yang diperhatikan, sisi lain banyak dilalaikan. Maka kalau mau fair sesungguhnya dengan setelah mengkaji al-aqidah al-wasithiyah ini, kita sadar bahwa tidak semudah itu. Tidak semudah itu menjadi ahlus sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Ada banyak PR. Ya betul, kita berharap kita sedang meniti jalan ahlus sunnah wal jamaah, mempelajari kitab-kitab ahlus sunnah wal jamaah. Namun pekerjaan kita tidak semudah hanya ya pembahasan terkait dengan asma sifat atau kalamullah. Jauh lebih luas daripada itu ternyata dimensi akidah. Ya sampai-sampai sebagian orang modern ya ada yang menyebut istilahnya yang seperti ini, pembahasan disebut teologi amaliyah.
Dan memang demikianlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak sekadar teori belaka di pembahasan terkait dengan teologi yang tidak membuahkan amal soleh. Sebaliknya justru akidah athariyah sebanyak sejarah terbukti membuahkan amal nyata dalam kehidupan. Dan sebagai penutup penting saya sampaikan sekali lagi bahwa rujukan utama dalam pembahasan kita adalah Al-Uqud Adz-Dzahabiyah, dua kitab ya paling utama. Al-Uqud Adz-Dzahabiyah yang pertama karya Syekh Dr. Sultan Al-Umairi, ulama besar di Mekah, dan kemudian yang kedua adalah guru kami Syekhuna Syekh Dr. Khalid Al-Muslih dalam buku beliau Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, ulama besar di Najd. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga mereka, dan tentu buku-buku akidah athariyah lainnya yang sudah sering saya sebutkan dalam pengajian-pengajian, dan Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini dalam pengajian kita dikaji dalam bingkai Al-Madhabul Aqdi Al-Athari. Demikian Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Athari. Dan kata Syekh Sultan Al-Umairi penting nih beliau sampaikan bahwasanya ketika kita mungkin melihat ya ada orang ulama ataupun orang awam biasa, siapapun lah, setelah kita mempelajari akidah ini, kemudian ternyata kita dapati mereka meyakini hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari dalam akidah wasithiyah, atau tidak sesuai bahkan dengan apa yang kita pelajari selama ini dari pembahasan akidah di kitab-kitab lain dari ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah Al-Athariyah, Al-Hadits, ya. Maka tidak serta-merta kemudian kita katakan bahwa dia berarti kedudukannya pasti lebih rendah daripada orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah Al-Athariyah. Pasti dia lebih rendah. Ya, kemudian mungkin kita hinakan, mungkin kita cemooh, kita tidak hargai, apalagi kalau dia ulama, kita tidak katakan doakan rahimakumullah misalnya, kita tidak kita cemooh, kita lecehkan kitab-kitab tulisannya, kita anggap tidak berguna. Ini tidak betul yang seperti ini. Dijelaskan oleh beliau ya, bahwa yang seperti itu ketika kita hukmuna ya, menghukumi seseorang, ternyata setelah kita lihat dalam bingkai-bingkai pembahasan poin-poin inti akidah Ahlussunnah wal Jamaah ternyata tidak sesuai, la ya'nil istighfafa bi ulama'ihim, tidak berarti kita meremehkan ulama mereka, wala taqlila min sya'nihim wal qadha fi niyatihim, tidak juga berarti kita mengecilkan usaha baik mereka atau mencela niat mereka, kita tuduh niat mereka. Oh enggak boleh. Kebanyakan dari para ulama tersebut justru ketika keliru dalam ijtihad yang kalau salah dapat satu pahala. Kata beliau lagi, orang yang memperhatikan ulama-ulama yang mungkin dalam beberapa isu tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Hadits, ya. Kata beliau, yajiduhum mimman badzalul Islam, akan mendapati mereka orang-orang yang berjuang besar terhadap Islam, ya, membantu Islam, menolong Islam. Wa mimman qaddamu khadamatin 'azimatan lidinil Islam, ya, memberikan pelayanan dan perjuangan luar biasa pada Islam. Bal yajiduhum fi ghayati ta'abbudi wa tanassuki lillahi ta'ala, bahkan mereka sangat kuat ibadahnya, khusyuk dalam beribadah, rajin ibadah. Fala yahiqqu fil adli wa syar'i wan nadhari an-nufila dzalika kullahu, maka tidak layak, tidak benar dalam timbangan keadilan dan syariat dan timbangan akal kita melalaikan itu semua. Wala nanzura illa ilal janibil aqdiyyi faqad, dan tidak layak juga kita tidak memperhatikan kecuali hanya dimensi akidah yang sifatnya keyakinan saja. Tidak seperti itu. Kata beliau, la yahiqul an taqdimu kulli man, bahkan kata beliau, taqdimu kulli man yantasibu ila madhhabi Ahlussunnah wal Jamaah ala kulli, ya, kata beliau, tidaklah layak kita mendahulukan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah Al-Hadits selalu pasti lebih baik daripada ulama selainnya. Walaysa min as-sahih an taqtasirul qawanin allati nahkumu biha al-ashkhasi bi'tibaril janibi al-aqdiyyi wa in kana mu'tabaran bila syakkin. Kata beliau, dan tidak benar kita ketika menilai ulama atau menilai seseorang lah siapapun, andai ada kebutuhan untuk menilai ya, walaupun pada akhirnya kita buat apa sibuk menilai orang lain, lebih baik sibuk memperbaiki diri sendiri, keluarga. Tapi andai ada momen kita butuh untuk itu, misalnya, tidaklah pantas membatasi ya standar-standar penilaian hanya dari sisi akidah yang sifatnya keyakinan saja, meskipun itu jelas diperhitungkan. Fanahnu la nulghil janibal aqdiyya walakin nunkirul i'timada alaihi wahdahu, kita tidak
mengatakan bahwa pertimbangan akidah keyakinan yang sifatnya keyakinan ini itu kita tidak pakai sebagai standar, salah, itu standar. Hanya saja kita mengingkari, kata Syekh Sultan Al-Umairi, mengingkari, ya, membatasi penilaian hanya dari sisi itu. Falyasihu al-iqtisaru 'ala al-janib al-aqdi fil muqaranati bainan nasi wala fil hukmi 'alaihim. Tidak benar membatasi yang seperti itu. Kata beliau, wa natijatan lidzalika faqad yuqaddamu fil hubbi wal ijlali. Kata beliau, maka bisa jadi dengan prinsip-prinsip ini lebih kita cintai ulama, ya, atau orang yang mungkin secara poin-poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Hadits, Al-Atsariyah ada ketidaksesuaian, kita lebih cinta dan lebih mengunggulkan mereka daripada sebagian, ya, ala ba'dil muntasibina ila ahli sunnah wal jamaah, daripada sebagian orang yang mereka termasuk ulama al-hadis. Hanya saja jasa untuk Islamnya kurang, hanya saja ibadahnya kurang, hanya saja mungkin dari beberapa aspek kita udah hitung total kurang. Jadi mungkin dia 100 dalam sisi akidah keyakinan. Tapi kan kita sudah belajar akidah wasitiyah bahwa akidah lebih luas daripada itu. Akidah juga terkait dengan amal, ya. Terkait juga dengan ada apa? Dan ini salah satu ciri khas bahkan al-athariyah, ahlul hadis, ya. Itu bahwa iman mencakup amal. Kan begitu. Nah, sudah kita pelajari. Maka tidak betul. Karena kata beliau, kenapa? Li'annal wala awal baro'a la yaqumu 'ala janibil aqidati faqat wa innama yaqumu 'ala mujmali halil muayyani. Kata beliau, karena wal dan baro tidak hanya pada aspek akidah keyakinan semata. Ini akidah lebih luas daripada itu. Ya, agama mencakup juga ibadah, muamalah, akhlak. Masya Allah. Nah, kata beliau, tapi bagaimana yushkilu ala hadha taqriri jumalun alidatun ruwiyat an adadin min a'immati salafi fi zahiriha tafdilun mutlaqun li ghairil mubtadi'i 'ala al-mubtadi'. Tapi mungkin agak muskil ketika membingungkan kita, tapi kan ada beberapa pernyataan ulama salaf yang mereka, ya, pokoknya kalau ahli bid'ah pasti lebih buruk daripada selain ahli bid'ah. Ini atau misalnya ungkapan bid'ah lebih buruk daripada maksiat. Maka kata beliau, walakin hadhil aqwala laysat muskilatan. Enggak, ini tidak membuat kita bingung. Kenapa? Li'annaha muta'alliqatun bil jinsi la bil afrad. Karena terkait dengan jenisnya, tidak terkait dengan orang per orang. Ini secara umum, secara kelompok, ya. Kalau kita bandingkan seluruh bid'ah dibandingkan dengan seluruh maksiat, lebih buruk apa? Seluruh bid'ah. Lebih buruk seluruh bid'ah. Tapi bid'ah A dengan maksiat X, apakah selalu bid'ah A lebih parah? Tentu tidak ada di antara kita yang mengatakan bahwa bid'ah, misalnya sebut saja bid'ah apa misalnya, ya, misalnya keliru dalam menawil ayat sifat misalnya, itu pasti lebih buruk daripada apa? Maksiat membunuh nyawa muslim tanpa hak. Sulit dikatakan seperti itu. Apalagi ketika yang menakwil ayat sifat ternyata apa? Ternyata melakukan itu dengan ijtihad dan menginginkan, ya, dengan metode-metode yang dia anggap benar sebetulnya menurut dia, dan diperhitungkan khilafnya. Sudah kita singgung perkataan Syekhul Islam, perkataan Al-Qadhi Abu Ya'la terkait dengan hal tersebut. Yang contoh saja, contoh. Dan itu baru bid'ah yang itu sifatnya terkait akidah, apalagi bid'ah yang sifatnya terkait fikih, ya, tentu lebih ringan berarti. Nah, tidak mungkin kita katakan, anggaplah sebagai misalnya dalam mazhab Syafi'i, ya, salat ghaib bid'ah, bid'ah qabihah, bid'ah yang buruk, ya. Apa kita katakan salat ghaib lebih baik daripada maksiat, dosa membunuh muslim tanpa hak atau berzina, akramakumullah? Tentu tidak seperti itu. Dan Syekh Sultan Al-Umairi juga contohkan, misal kita katakan bahwa, dan sudah dijelaskan, al-muhajirin secara umum lebih utama daripada al-ansar secara umum. Tapi tidak berarti tidak ada orang ansar, orang per orang lebih baik daripada orang per orang muhajirin. Sebut saja Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Bisalah kita katakan Zaid bin Thabit yang luar biasa jasanya pada Islam, sekretaris utama wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyaksikan Rasulullah setoran terakhir, yang menjadi ketua tim pengumpulan Al-Qur'an di zaman Abu Bakar, ketua tim pembukuan mushaf zaman Utsman, ya, yang menjadi guru dari banyak sekali tabi'in, yang pakar faraid dan seterusnya luar biasa banyak kehebatan, dan beliau orang Ansar. Apakah kemudian kita tidak bisa katakan beliau lebih baik kepada 1-2 orang muhajirin yang tidak sehebat Zaid jasanya terhadap Islam? Kan begitu, ya. Maka di sini juga tidak bisa kita katakan ada seorang ulama, ya, yang dia mungkin dalam beberapa poin akidah tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah al-hadis. Kita katakan dia bahwa dia tidak lebih baik daripada orang awam yang dia yang tidak begitu besar jasa pada Islam, orang biasa, ya, bukan juga ulama,
tapi sesuai dengan dalam poin keyakinan akidah sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Belum tentu. Ya, itu yang ulama dengan awam, apalagi yang juga awam misalnya. Juga bisa kita nilai seperti itu. Yang tidak selalu. Artinya ketika kita menilai orang, ya betul pertimbangan akidah sangat penting. Poin akidah yang sifatnya keyakinan. Tapi akidah yang sifatnya amalan ini kan banyak, luas juga. Jangan sampai kita abaikan. Pada akhirnya, sibuklah kita untuk memperbaiki diri dan keluarga. Daripada sibuk menilai hanya saja jika kemudian butuh untuk menilai, maka jangan lupa Ahlussunnah wal Jamaah juga adil dalam penilaian. Nah, kita bisa lihat ya Al-Imam Az-Zahabi, perhatikan, baca Syiar A'lamin Nubala karya Al-Hafidz Az-Zahabi, salah satu murid terbaiknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagaimana beliau menilai para ulama-ulama, tokoh-tokoh, orang-orang sebelum beliau yang banyak diantaranya tidak sesuai rincian akidahnya dalam beberapa poin dengan akidah Al-Hadits Ahlussunnah wal Jamaah Al-Athariyah. Lihat bagaimana beliau begitu objektif, begitu bijak menilai. Silakan lihat, itu salah satu penerapan nyata bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah dalam menimbang orang lain adalah karyanya Al-Hafidz Az-Zahabi, salah satu murid terbaiknya Syekhul Islam Taimiyah. Dan Syekhul Islam sendiri kita bisa lihat bagaimana ya apresiasi beliau terhadap orang-orang yang sebetulnya dalam beberapa rincian poin akidah tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Hadits Al-Athariyah. Dan demikian Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang a'lamuhum bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Sangat selalu berusaha paling tahu terhadap kebenaran dan selalu berusaha paling sayang kepada makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan bimbingan dan hidayah kepada orang-orang di luar Islam agar memeluk Islam, orang-orang kaum muslimin agar terus istiqomah di atas jalan Ahlussunnah wal Jamaah zahiran wa batinan, qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah mematikan kita di atas kebenaran tersebut. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.